Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kala SDN 01 D, yang kami hormati narasumber Bapak Timbul Jaya Prayitno SPDSI, dan yang kami hormati rekan-rekan guru SDN 01 Gede yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini telah mempertemukan kita dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Untuk susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya untuk acara yang kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus berkenan untuk membuka acara. Kepada beliau Ibu Kurniasih, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini mari kita ikuti bersama diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh narasumber Bapak Timbul Jaya Prayitno SPDSI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Hal ini sebagai upaya kita untuk belajar bersama apa itu budaya positif dan bagaimana implementasinya. Bapak Ibu semua, diseminasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada halayak luas. Karena Bapak Timbul unit kerjanya di SD Negeri 1, maka otomatis penyebarannya informasinya dilaksanakan kepada warga SD 01 Gedek, dalam hal ini kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Diseminasi ini merupakan tugas aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah pembukaan ini, saya selaku kepala sekolah juga akan menjadi peserta diseminasi tersebut. Untuk Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 28 Oktober 2023, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, acara diseminasi budaya positif
modul 1/4 oleh narasumber Bapak Timbul Jaya Prayitna, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu penutup, marilah bersama-sama kita acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh narasumber Bapak Timbul Jaya Prayitna, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Waktu dan tempat diserahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ketik yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 01 Ketik yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga sampai pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4 yang ditugaskan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, bahwa tugas diseminasi budaya positif ini merupakan tugas yang diberikan oleh fasilitator guru penggerak angkatan 9 di dalam rangka memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Bapak Ibu yang kami banggakan, bahwa kami ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, nanti saya memberikan paparan kurang lebih 30 menit. Nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Silahkan kalau masih ada waktu nanti bisa ditanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Bapak Ibu yang kami banggakan, bahwa apa itu diseminasi budaya positif? Diseminasi budaya positif itu merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini saya nanti menyampaikan penyebaran informasi seperti yang sudah disampaikan oleh
Ibu Kepala Sekolah diseminasi itu nanti penyebaran informasi yang akan kami berikan sesuai dengan pembelajaran yang telah selesai sampai pada modul 1.4. Jadi mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itu akhir dari modul 1, maka perlu adanya penyebaran informasi yang harus saya berikan. Bentuknya adalah aksi nyata dari akhir modul 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami banggakan, saya boleh sambil berdiri. Ada beberapa pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau boleh? Setuju atau tidak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, Bapak. Dan yang terakhir, memberi penghargaan, terutama memberi penghargaan dalam bentuk penghargaan berupa barang, bukan penghargaan verbal, tidak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, Bapak Ibu yang kami banggakan, mulai dari yang pertama, sesuai dengan tadi awal yang saya sampaikan, bahwa perubahan paradigma ini diambilkan contoh sebuah pola, itu kegiatan kepalang tangan dengan skenario seperti ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, kemudian sobeklah secari kertas kecil, kemudian di dalam secari kertas kecil itu dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga yang panjenengan tidak ingin diberikan pada orang lain. Kemudian letakkan benda tersebut di salah satu tangan Anda, tangan panjenengan, dan genggam benda itu dengan segala daya, dengan kuat. Buatlah sebuah kepalang yang kuat. Kemudian teman Anda yang di sampingnya itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta panjenengan memberikan benda tersebut. Kemudian B itu bisa membujuk, mengancam, menghaji, merayu, menyuap barangkali, ya, agar supaya mau si teman A itu mau membuka kepalang tangannya, biar tahu apa isinya, tahu apa ada benda yang di dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Ini sebuah contoh paradigma, perubahan paradigma kepalang tangan. Kira-kira yang terjadi apa, Pak? Kira-kira kalau jenengan itu A itu bersedia atau tidak? Ada sebuah benda yang berharga, ada benda yang sangat berharga bagi panjenengan, itu
kemudian teman si B di samping panjenengan itu ingin membuka, kira-kira panjenengan itu bersedia atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Tidak, karena memang benda itu sangat berharga. Jadi meskipun musik B itu ingin membuka, meskipun dengan rayuan lautnya, dengan sekuat tenaga dan sebagainya, bahkan menghakimi, bahkan menyuap, si A tadi panjenengan sepakat tidak mau akan membuka. Oke. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ketika panjenengan sudah menyampaikan menjawab bahwa saya tidak akan membuka kepalan tangan, saya tidak akan membuka kepalan tangan yang berisi benda berharga. Siapa yang memberikan kontrol berarti itu? Diri sendiri. Siapa? Kita sendiri ya yang memiliki kontrol, bukan orang lain. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua, bahwa stimulus respon, kemudian teori kontrol. Stimulus respon itu dari orang lain, atau tadi sesuai cerita tadi berarti dari teman kita B. Kemudian kalau teori kontrol itu bagian dari yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain menganggap bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, itu salah dan lain sebagainya. Tapi menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain, oleh kita, itu memiliki tujuan. Orang lain bisa saja memandang bahwa itu merupakan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya teori kontrolnya bahwa hanya saya itu yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa, panjenengan itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari pilihan-pilihan yang dimiliki oleh orang itu pasti ada tujuan dan memiliki pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol itu tidak ada menang kalah, tapi model berpikirnya adalah menang-menang. Itu tadi terkait dengan stimulus respon atau dan teori kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata terdiferensiasi. Mungkin sudah ada yang mulai paham, karena ini pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang digelorakan atau digalakkan pada kurikulum yang Bapak Ibu hadapi, kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka mulai digalakkan, salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu nomor Pak Lin. Diferensiasi itu adalah pembelajaran yang
Iya, betul. Menghormati peserta didik, mengetahui minat peserta didik, kemudian mengetahui profil peserta didik. Jadi gampangannya pembelajaran terdiferensiasi itu kita betul-betul mengajari, mendidik anak satu persatu. Jadi apa maunya si anak, apa minatnya si anak itu kita ikuti satu persatu. Itu di pembelajaran diferensiasi. Di situ kemudian ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6, apalagi saya juga kurang begitu hafal. Yang pertama adalah apa itu? Beriman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kita tidak terlalu akan membahas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif itu dikemukakan oleh Biasa Dewantara maupun Diana Gosen, mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Oke, sebelum saya lanjutkan bahwa di kurikulum Merdeka ini kita pemerintah tentunya itu mencoba mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia diupayakan itu agar nilai-nilai atau ajaran-ajaran beliau di Hazar Dewantara itu diangkat begitu. Kemudian disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan disiplin positif, guru dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam disiplin positif ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ini ada hubungannya dengan tadi di awal, bahwa disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini ada kaitannya dengan tadi di awal teori kontrol, bahwa disiplin itu dimaknai sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti dalam diri, ya, motivasi dari dalam diri siswa. Kemudian kalau ekstrinsik itu dari luar, pengaruh dari luar. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, kemudian tanpa ancaman maupun hukuman. Harapannya seperti itu. Jadi disiplin positif yang diharapkan adalah mampu menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk
melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa dirayu, tanpa diancam, tanpa dihukum, sehingga nanti muncul budaya positif atau disiplin positif tanpa harus dihukum dan lain sebagainya. Siswa memiliki kesadaran kemauan dalam diri intrinsiknya tadi untuk melakukan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila meliputi tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kesenangan, yang keempat adalah kebebasan. Bertahan hidup meliputi kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, keinginan tetap terhubung dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ini selalu berkuasa, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati, bahasa yang lain disegani. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, meliputi kebutuhan akan kemandirian, hak otonomi, memiliki pilihan, dan mengendalikan arah hidup seseorang, bisa mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan, misalnya kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian bermain, tertawa, refreshing, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi. Diane Gosen lagi dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dari luar tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tujuannya melakukan disiplin biar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Mereka melakukan sebuah
tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini masih bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga ini yang nanti internal, ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini perilakunya bersifat internal. Masih pada yang tadi tentang motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang melakukan disiplin itu ada kecenderungan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Akhirnya mereka melakukan disiplin. Ya, seperti murid kita misalnya melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan PR dan sebagainya, patuh pada guru. Ini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini bagian dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin tujuannya untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan berupa barang. Hal ini ya ada baiknya juga. Tidak semua penghargaan yang kita berikan pada siswa yang berupa barang, misalnya roti atau roti bungkus, itu pada yang mengerjakan yang paling bagus, kemudian barang-barang yang lain itu ya tidak semuanya tidak bagus, ada bagusnya juga. Nah, ini bagian dari jenis motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan menilai kebajikan dirinya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik, menghargai dirinya dengan nilai-nilai kebajikan diri. Bapak Ibu yang saya banggakan, selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama tadi, ini lebih rinci lagi. Kalau hukuman itu bagaimana, kalau penghargaan bagaimana, kemudian kalau konsekuensi, restitusi bagaimana. Kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, kemudian tidak nyaman, siswa merasa tidak nyaman atas hukuman dari guru, kemudian murid jadi merasa takut, kemudian murid merasa dipaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Justru malah murid malah akan menyembunyikan kesalahan kalau motivasinya itu adalah cenderung ke hukuman. Akhirnya nanti murid itu justru malah akan menyembunyikan kesalahan yang ia perbuat. Kemudian murid menjadi rendah diri, bukan rendah
murid menjadi rendah diri, merasa dirinya itu lebih rendah daripada teman-teman yang lainnya. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, kemudian merusak hubungan, atau yang lebih tepatnya itu sifat iri, temannya dikasih kemudian dirinya tidak diberi, itu bisa menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Apa yang dilakukan meskipun itu dianggap oleh dirinya kreatif, ternyata tidak dapat penghargaan dari guru. Dan ini bisa mematikan kreativitas si siswa tersebut. Kemudian mendukung dengan sistem ranking. Kayaknya di kurikulum Merdeka sebetulnya tidak dimunculkan di aplikasi itu sistem ranking. Ini tujuannya salah satunya itu. Tetapi kadang ya saya pribadi masih suka dengan sistem ranking tersebut. Nanti kita berkembang sudah, nanti endingnya bagaimana. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi penguatan jangka pendek. Ini kalau yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang awal itu tadi identitas gagal, ini yang sukses. Kalau yang konsekuensi ini penguatan jangka pendek, ini jangka pendek saja. Ya. Perilaku monitoring berkelanjutan, kemudian lebih kepada stimulus respon. Ya. Kemudian murid menghormati peraturan, ya, bukan hanya menghormati saja, tidak muncul dari dalam diri konsekuensi. Kalau tadi yang konsekuensi murid itu menghormati peraturan, tapi kalau restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau pada tadi penghargaan, ya, pertama hukuman, kemudian penghargaan, kemudian ini ada yang identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi hukuman jelas membuat siswa menjadi takut, kemudian menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau tadi yang terkait apa tadi? Penghargaan, siswa justru malah mematikan kreativitas karena diberi barang, berupa barang. Beda lagi kalau penghargaan verbal. Iya betul, kamu hebat. Penghargaan verbal. Tidak pujian. Itu penghargaan yang kita ya itu bagus, penghargaan verbal saja. Penghargaan verbal. Ya bagus, pantol misalnya dan sebagainya. Kalau restitusi itu lebih kepada si anak tersebut itu mau mengungkapkan kesalahannya, justru mau mengungkapkan kesalahannya, tidak lantas kemudian kita perlu menghukum dan memberi penghargaan. Itu nanti kalau lewat teknik teori restitusi ini, segitiga restitusi nanti di Erada, itu siswa itu tanpa dihukum, tanpa diberi penghargaan, maka siswa tersebut akan muncul disiplin diri, ya, disiplin positif dalam dirinya secara otomatis, ya, muncul dari dalam dirinya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang ngomong adalah Gosen 2004. Saya ulangi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, bukan dihukum ya, bukan menebus kesalahan bukan dihukum. Memperbaiki hukumnya, kalau tadi misalnya pada ada penghargaan ya, yang satu dapat ranking, yang satu tidak, akhirnya muncul iri. Nah, kalau dengan restitusi ini tidak ada yang iri ya, memperbaiki hubungan ini. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran bukan paksaan. Tawari, ditanyai dengan berbagai teknik restitusi tanpa ada paksaan dari guru. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar melakukan tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, masih pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus misalnya, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau berupa hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Misalnya itu contoh hukuman untuk siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Menghukum berdiri hormat bendera selama 10 menit. Kalau saya dulu saya pernah ini 10 menit merangkak PR hormat bendera. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Pak ini sih tukang marah-marah dan bendera PR. Kadang. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau untuk konsekuensi seperti ini, bukan hukuman ya. Guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang tidak mengerjakan PR untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Laki-laki masih menghormati peraturan. Nanti akan ada bahwa kita itu tidak perlu adanya peraturan, adanya keyakinan kelas. Nanti bagaimana caranya? Nanti di akhir kalau ada masih ada. Kalau itu kemudian yang restitusi. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama tadi penghukum, kemudian diganti dengan penghukum, posisi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kita sebagai guru memposisikan sebagai pemantau. Kemudian
yang terakhir itu memposisikan sebagai manajer. Jadi kita kira-kira selama ini pada posisi kontrol yang apa itu? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Siswa dihujani berbagai kalimat sehingga mereka merasa bersalah. Apakah kita kemudian memperlakukan siswa itu sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau kepada siswa? Apakah yang kelima sebagai manajer? Lebih sering ke posisi yang mana Pak Jenengan? Dengan teman, ada yang manajer dan lain sebagainya. Pemantau. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau kita sebagai penghukum, ya, itu lebih cenderung kita itu menyuruh siswa lalu berdiri di depan barisan. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ini membuat siswa itu merasa bersalah. Dan kalau sebagai teman, contohnya ini, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu sama. Ini contoh penerapan sebagai teman, mengajak, ayo, seperti teman, ayo yang tertib, ya, buat guru bangga. Dan kalau sebagai pemantau, contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini seperti pemantau saja, ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dari beberapa mulai tadi, monggo panjenengan memposisikan penerapan yang sudah panjenengan lakukan itu pada posisi kontrol sebagai apa? Apakah penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau, apa manajer? Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini sebagai upaya contoh dari peraturan. Sebenarnya kalau memakai helm ketika berkendara itu alasannya apa? Biar keren. Biar keren? Iya dong. Mbak Nur yang ngambil helm, biar bagaimana Mbak Nur? Ya, nggak ketilang sama Pak Polisi. Ya, nggak ketilang. Kulina kalau nggak helm, biar aman. Biar aman, biar tidak terjadi benturan. Biar tidak panas. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar bagaimana Bu Aisyah kira-kira ini? Tidak polusi, ya, tidak kena polusi, tidak kena debu, kemudian mencuci tangan biar bersih. Kemudian keyakinan kelas. Kalau di kelas 5 SD 01 itu contohnya seperti ini. Kalau keyakinan kelas tadi bagian dari nilai-nilai kebajikan, maka kalimatnya itu tidak terlalu lebih umum. Contohnya 1, disiplin waktu. Kemudian yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. 3, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama.
Kemudian yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Kemudian yang ketujuh, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak, bahasanya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal atau pernyataan umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit saja dan mudah diingat. Ya, kalau kepanjangan, peraturannya panjang-panjang itu siswa cenderung tidak mudah untuk mengingat, ya, gampang lupa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini uniknya atau perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah dibuat oleh sekolah, ya, siswa tinggal melaksanakan peraturan itu. Nah, beda kalau keyakinan kelas itu siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Jadi berangkat dari siswa, tidak kemudian siswa dikasih peraturan kemudian siswa itu melaksanakan. Seperti kalau dengan itu diikuti pelatihan-pelatihan, biasanya bentuknya bukan peraturan tapi sebuah keyakinan kelas yang disepakati oleh narasumber dan peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, posisi kontrol restitusi dianggap dosen mengenai bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Perlu kita tinjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas yang selama ini sudah ada. Kemudian apakah telah efektif, apakah berpusat pada murid, apakah sudah memerdekakan murid dan memandirikan murid. Panjenengan yang lebih paham bisa menjawab itu. Kemudian posisi kontrol pada tadi itu sudah, ya, sudah. Kemudian ini sudah. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tadi sudah. Kemudian saya mau coba di sini. Cukup dari ini. Mungkin berkaitan dengan kuliah, Pak. Iya, betul. Kamu hari Senin kemarin itu berangkat kan ya? Iya, Pak, masuk tapi saya tidak melakukan tugas. Ya, semua orang pasti punya kesalahan. Pak Timbul juga pernah berbuat salah, ya. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya, nih. Ya, ada alasannya. Kira-kira Mira kenapa itu kok sampai nggak mengumpulkan tugas? Coba dulu terangkan. Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya saya bermain notes sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya jadi mengantuk. Oh begitu, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Nah, coba kamu ingat keyakinan kelas apa ini? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu itu. Lalu apa? Coba solusi dari masalah yang kamu hadapi itu apa? Ya, Pak. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas
itu. Namun apa ya kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai aturan sekolah belum? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan, Cinta? Sudah mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Cuma itu, mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut acara kaya Pak. Nah, berarti kamu sudah paham itu bahwa kita harus seperti aturan sekolah. Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun saya melakukan kesalahan tidak ikut pramuka, saya tidak dimarahi Pak Timbul. Saya justru mendapat solusi yang membangun berupa keyakinan kelas untuk lebih tertib aturan lagi. Terima kasih Pak Timbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu bisa kita ada tanya jawab, tapi kalau sudah cukup dan dikira sudah paham atau bisa kita akhiri, mari kita selesaikan acara kita kesempatan kali ini. Bapak Ibu, kalau kita tanya jawab silakan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya tanya jawab berupa tanggapan atau pertanyaan, disilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap presentasi hari ini. Mohon buka es barangkali. Terima kasih. Di sini saya tidak istilahnya tidak bertanya, tidak mengkritik, tapi saya hanya akan menyampaikan kesan-kesan saya. Kesan saya dengan adanya diskusi ini, saya sangat berterima kasih Pak Timbul berbagi ilmunya kepada rekan-rekan dengan waktu yang singkat, tapi maknanya itu padat sekali, perlu makna dan dapat dimengerti. Dan ke belakang semoga kita semua dapat setidaknya mengikuti jejak Pak Timbul menjadi CGP, di mana dia menerima banyak ilmu hari ini dibagikan kepada kita, dan semoga kita dapat sekali lagi istilahnya mengadopsi dan meniru. Ini terima kasih sekali Pak Timbul, saya sangat senang dengan adanya acara seperti ini karena sangat bermanfaat bagi saya dan mungkin juga bagi rekan-rekan kita semua. Terima kasih. Hari itu yang istilahnya saya memberi kesan, masukan, dan rasa terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kami kembalikan ke bawah sana. Dari ibu yang lain. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian ibu-ibu sekalian, acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh narasumber Bapak Ibu Jepang SPSD, calon guru